Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diayu Ambarsari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan penegakan hukum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Peradilan Pidana kelas C dengan dosen pengampu Tholib Effendi. Sistem dan penegakan hukum. Sistem hukum. Sistem hukum berasal dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani yang memiliki arti yang sama, yaitu sistema. Sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sistem merupakan keseluruhan komponen dan subkomponen yang saling berkaitan, saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk satu tujuan bersama. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti, seperti halnya ilmu eksak. Karena dalam ilmu hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang dikaji. Hukum itu termasuk bagian dari sistem, di mana dalam sistem tersebut terdapat subsistem dan subsistem lainnya. Penegakan hukum. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Komponen penegakan hukum. Ada dua pakar hukum yang menjelaskan tentang komponen penegakan hukum. 1. Menurut Lawrence M. Friedman dan 2. Menurut Suryono Sukanto. Menurut Suryono Sukanto, komponen penegakan hukum terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, substansi hukum. Yang kedua, struktur hukum. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, budaya hukum. Dan yang kelima, masyarakat. Dan komponen penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman dipengaruhi oleh 1. Substansi hukum. 2. Struktur hukum. 3. Budaya hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman. Yang pertama, substansi hukum. Substansi hukum dapat dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu. Substansi hukum ini termasuk undang-undang. Yang kedua, struktur hukum. Struktur hukum yakni kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batasan-batasannya. Struktur hukum ini termasuk penegak hukum tersebut. Dan yang ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum ini dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum ini bisa disebut dengan masyarakat. Manakah yang harus diubah atau diperbaiki untuk dijadikan komponen dasar agar terbentuk sistem hukum yang baik? Jawabannya ialah budaya hukum. Karena jika budaya hukum atau masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik. Sebaliknya, jika negatif, budaya hukum atau masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum, tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter, tunduk, patuh, dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.